Vakum DPP SPI isu problem banjir, sampah dan jalan rusak, Muflihun sukses membenahi Pekanbaru. Pekanbaru Riau, dimensitv-news.com. Isu yang disengaja dipelintirkan saat ini di kota bertuah Pekanbaru terkait banjir, sampah dan jalan rusak menjadi salah satu materi unik yang sengaja disajikan sebahagian kalangan. Yah, namanya juga isu, wajar saja mereka menyampaikannya, ucap Sabam Tanjung, Sekretaris Umum Sekum Dewan Pimpinan Pusat DPP Solidaritas Pers Indonesia SPI. Tahun 2024 adalah tahun politik yang saat ini bergulir, mulai dari Pileg dan Pilpres, masuk lagi pada Pilkada dalam waktu dekat ini. Politik sangat kejam, bahkan lebih kejam dari ibu tiri, yah pepatah itu yang tepat buat tahun politik kekinian. Upaya-upaya panggung politik yang diperankan politikus seringkali melakukan doktrin yang kurang sehat ke tengah masyarakat melalui kader-kader yang telah didoktrin sang politikus. Saat ini di kota Pekanbaru, panggung mulai diperankan oleh politikus dengan cara senyap, lewat kelompok kecil, dan bahkan lewat konten-konten yang diharapkan dapat mendoktrin mindset masyarakat Pekanbaru. Wacana keliru yang kini sedang ditabur pesona di kota Pekanbaru adalah banjir, jalan rusak dan sampah. Namun, tiga problem tersebut sengaja digulirkan untuk melemahkan kinerja PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun. Mari kita coba uraikan tiga problem yang digadang-gadangkan tersebut. Pertama, banjir. Perlu kita pahami bersama, terkait problem banjir dadakan ketika curah hujan tinggi melanda kota Pekanbaru. Memang benar banjir terjadi di beberapa titik, namun setelah hujan rendah dan beberapa jam berikutnya banjir pun surut. Namun jika memang banjir tersebut menjadi wacana yang hebat untuk menjatuhkan kinerja PJ Wali Kota Pekanbaru, menurut saya wacana tersebut tidak masuk akal. Mengapa? Berbicara banjir, wacana banjir telah berlangsung terjadi di masa jabatan mantan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus Ayat. Artinya apa? Problem banjir bukan suatu kegagalan Muflihun semasa menjabat PJ Wali Kota Pekanbaru. Intinya master plan kota Pekanbaru terdahulu kurang efektif untuk mengurai problem banjir, mana hulu dan mana hilir kita tidak tahu. Wacana kedua terkait persampahan, masukin masa jabatan Muflihun, terjadi transisi pengelolaan pengangkutan persampahan di kota Pekanbaru, di mana semasa jabatan Firdaus Ayat, pengelolaan persampahan dipercaya kepada perusahaan pihak ketiga yaitu perusahaan dari Jakarta. Muflihun berupaya untuk mengurai penanganan persampahan bersama Dinas DLHK Kota Pekanbaru, lewat kerja keras Kadis DLHK Pekanbaru hingga sampai saat ini, kondisi persampahan berangsur-angsur mulai membaik. Berbicara terkait penanganan sampah, tak luput juga Pemko Pekanbaru dan Dinas DLHK gencar melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat untuk menghimbau dan mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Upaya tersebut sampai saat ini membuahkan hasil yang signifikan. Wacana ketiga terkait jalan rusak. Sebelum kita berbicara terkait jalan rusak, di era Firdaus Ayat, sampai saat ini juga masih sedang berlangsung yaitu banyak galian pipa dan galian limbah di kota Pekanbaru. Dengan keterbatasan anggaran dan melanjutkan program terdahulunya, Muflihun percayakan penuh kepada Dinas PUPR Pekanbaru, namun lagi-lagi problem anggaran yang menjadi kendala selama ini. Dari tiga problem di atas, pada prinsipnya perlu diluruskan ke tengah masyarakat, agar wacana ketiga tersebut tidak disalah tafsirkan masyarakat untuk Pekanbaru, tegas Sabam Tanjung. Tak luput saya sampaikan juga bahwa selama hampir 2 tahun Muflihun menjabat PJ Wali Kota Pekanbaru, beliau saya anggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahannya. Berikut keberhasilan Muflihun selama memimpin Pekanbaru. Pemerintah Kota Pemko Pekanbaru memaparkan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah RLPPD tahun 2023 di masa pemerintahan pejabat PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun. RLPPD ini berisi rincian pencapaian Pemko Pekanbaru sepanjang tahun. Lalu, PJ Wali Kota Muflihun, Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024 memulai dari penjelasan indikator kinerja makro dari tahun 2022 ke 2023. Indeks Pembangunan Manusia IPM 82,06% pada 2022.
IPM naik menjadi 82,38% pada 2023. Angka kemiskinan 3,06% pada 2022. Angka kemiskinan naik menjadi 3,16% pada 2023. Angka pengangguran 6,40% pada 2022. Angka pengangguran turun menjadi 6,20% pada 2023. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,78% pada 2022. Sedangkan pertumbuhan ekonomi turun menjadi 6,06% pada 2023. Pendapatan 143 juta rupiah kapita selama 2022. Pendapatan per kapita naik menjadi 157 juta rupiah selama 2023. Ketimpangan pendapatan 0,397% pada 2022. Ketimpangan pendapatan turun menjadi 0,392% pada 2023. Sementara itu, PJ Wali Kota Muflihun mulai memenuhi pelayanan dasar sejak ia menjabat pada tanggal 23 Mei tahun 2022. Di bidang pendidikan, tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 96,07%. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 96,85%. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama 96,01%. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah 97,10%. Dalam urusan kesehatan, rasio daya tampung rumah sakit rujukan 3,58%. Rumah sakit rujukan tingkat kabupaten kota yang terakreditasi 96,77%. Pelayanan kesehatan ibu hamil 98,19%. Pelayanan persalinan bagi ibu bersalin 97,70%. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 98,27%. Pelayanan kesehatan balita 100%. Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar 100%. Screening kesehatan orang usia 15-59 tahun sesuai standar 98,45%. Screening kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar 97,48%. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus DM sesuai standar 96,32%. Pelayanan kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa ODGJ berat sesuai standar 100%. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar 99,22%. Pelayanan deteksi dini orang dengan resiko terinfeksi HIV 96,27%. Sementara itu, dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR, rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai, yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota mencapai 86,75%. Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi 95,05%. Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 99,89%. Rasio kepatuhan izin mendirikan bangunan IMB 94,75%. Tingkat kemantapan jalan 71,54%. Rasio tenaga operator teknisi analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 100%. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 100%. Dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Trantibum Linmas gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100%. Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100%. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 98,51%. Waktu tanggap response time penanganan kebakaran 9,32 menit.
Perda dan Perkada yang ditegakkan 100%. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%. Di urusan perumahan rakyat dan awasan permukiman Perkim, hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 100%. Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare yang ditangani 15,83%. Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni RTLH hingga 0,40%. Perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas PSU umum 100%. Di bidang sosial, persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti berdasarkan indikator standar pelayanan minimal 100%. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah 100%. Dalam hal opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemko meraih wajar tanpa pengecualian WTP dalam 7 tahun terakhir tahun 2016 sampai tahun 2022, ungkap Muflihun. Di bidang anggaran, Pemko Pekanbaru menargetkan pendapatan daerah, belanja daerah, dan dana transfer dalam APBD 2023. Rinciannya, target pendapatan daerah Rp2.917.332.647. Realisasi pendapatan daerah Rp2.756.161.991,38 atau 94,35%. Target pendapatan asli daerah PAD Rp1.018.123.042.427. Realisasi PAD Rp890.384.260,38 atau 87,45%. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan Rp1.899.299.290.220. Realisasi transfer dari pusat mencapai Rp1.859.987.731 atau 98,05%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah nihil. Belanja daerah. Target belanja daerah Rp2.919.991.838. Realisasi belanja daerah Rp2.743.951.911,38 atau 94,37%. Belanja operasi ditargetkan Rp2.575.063.645.278. Realisasi belanja operasi Rp2.432.172.901.730 atau 94,37%. Belanja modal ditargetkan Rp312.219.221.778. Realisasi belanja modal Rp13.15.923.932,88 atau 95,94%. Belanja tidak terduga ditargetkan Rp8.383.324.782. Realisasi belanja tidak terduga Rp761.126.257. Belanja transfer nihil. Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan Rp14.688.259.191.
Realisasi pembiayaan daerah Rp14.688.259.191,91 atau 100%. Pengeluaran pembiayaan daerah ditargetkan Rp20 miliar. Realisasi pembiayaan daerah Rp10 miliar atau 50%. Sejak pertengahan 2022, Pemko Pekanbaru telah melaksanakan berbagai yang pro rakyat. Inovasi daerah yang telah dijalankan antara lain Dr. On-Call Kurma Manis, Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah UHC, Santunan Kematian, Subsidi Bunga Pinjaman Bank bagi pelaku UMKM, Beasiswa bagi mahasiswa, Fasilitas Pusat UMKM sedang dibangun. Program Pekanbaru Bertani, Gerakan Pengurangan Sampah. Terakhir, Jaminan Perlindungan Kecelakaan Kerja bagi penyelenggara pemilu dan pilkada. Di akhir penyampaiannya, Sabam Tanjung mengajak kepada elemen masyarakat Pekanbaru, mari kita saling memberikan perhatian kita untuk Pekanbaru, stop sakit hati dan bangun damai di hati, sebab orang yang rendah hati pasti pola pikirnya akan jernih tanpa diskriminasi, tutup Sabam Tanjung. Liputan, Herman, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.